Disclaimer: seluruh data sajian ini murni yang membuat mesin komputer dengan referensi sains tanpa batas. Beberapa kalimat hanya diedit supaya mudah dipahami. Membandingkan Tuhan buatan mesin dengan Tuhan manual. Diperuntukkan bagi orang yang berkepala dingin, objektif, netral, dan jujur. Bagi yang tidak memenuhi kriteria mohon dengan hormat untuk skip. Sedang bagi yang murah hati dan ramah mohon like, komen, dan bagikan. Penilaian firman dengan standar ilmu multidisiplin. Parameter, alam semesta sebagai data primer, sedangkan firman atau verbal sebagai data sekunder. Sumber data sekunder YHWH Kitab Taurat, Allah Kitab Quran, dan Yesus Kitab Injil, dari sudut pandang multidisiplin ilmiah. 1. Teknik dan sistem mekanik. Standar, presisi, konsistensi, tahan lama, tidak kontradiktif. Sumber penilaian. YHWH banyak hukum tidak konsisten, misal, Tuhan larang membunuh tapi suruh perang, inkonsisten, lampu merah. Allah banyak sistem hukum kompleks dan berbasis konteks budaya Arab, sering tak cocok di sistem modern, semi-konsisten, lampu kuning. Yesus prinsip sederhana tapi kuat, kasih, pengampunan, batin, konsisten dan tidak berubah-ubah, lampu hijau. Yesus unggul dalam stabilitas sistem logika seperti dalam teknik dan desain sistem. 2. Biologi dan kedokteran. Standar, selaras dengan fungsi tubuh, kesehatan alami, tanpa menstigma ciptaan biologis. Sumber penilaian. YHWH banyak hewan disebut najis tanpa dasar biologis seperti babi, kelinci, ikan tertentu, tidak biologis, lampu merah. Allah mirip dengan Taurat, plus ada hadis tentang kencing unta, ruqyah, sihir, bercampur budaya, lampu kuning. Yesus tidak pernah menyebut makanan najis, bahkan bilang, yang masuk mulut tidak menajiskan, sangat cocok dengan prinsip medis dan evolusi makanan, lampu hijau. Yesus berpandangan, tubuh bukan sumber dosa sangat sejalan dengan pemahaman biomedis modern. 3. Ekologi dan ilmu alam. Standar, menghargai ciptaan, tidak mendiskriminasi makhluk hidup, sejalan dengan ekosistem. Sumber penilaian. YHWH ada pembinasaan habis-habisan terhadap kelompok dan bahkan hewan. 1 Samuel 15 ayat 3 keras, lampu merah. Allah mengakui hewan ciptaan Tuhan, tapi masih banyak kategori najis haram, sebagian cocok, lampu kuning. Yesus tidak membeda-bedakan makhluk hidup, bahkan pakai burung dan bunga sebagai teladan spiritual, harmoni dengan alam, lampu hijau. Yesus mengajak manusia melihat alam sebagai cermin kebenaran Tuhan, bukan musuh. 4. Psikologi dan kemanusiaan. Standar, membangun kedamaian batin, cinta tanpa syarat, setara gender. Sumber penilaian. YHWH hukuman keras seperti rajam, mata ganti mata, bias patriarki, diskriminasi bangsa lain, membuat trauma, lampu merah. Allah relatif lebih manusiawi dari Taurat, tapi masih patriarkis poligami, warisan 2:1 tidak netral gender, lampu kuning. Yesus menyentuh orang sakit, pelacur, orang buangan, larang balas dendam, hormati perempuan, sangat tinggi secara emosional, lampu hijau. Yesus mendekati prinsip psikologi humanistik modern seperti Carl Rogers dan Maslow. 5. Geografi dan sosiologi. Standar, berlaku global, tidak hanya cocok untuk satu etnis dan tempat. Sumber penilaian. YHWH eksklusif untuk Israel, hukum agraria dan sosialnya tidak relevan global, lokal, lampu merah. Allah lebih luas, tapi sangat Arab-sentris seperti kiblat, bahasa, hukum warisan budaya, separuh universal, lampu kuning. Yesus tidak bicara tempat, bangsa, atau bahasa, hanya bicara kasih universal, sepenuhnya global, lampu hijau. Yesus mengajarkan hukum yang bisa diterapkan siapa saja dari Eskimo sampai suku di Amazon. Rekap nilai akhir multi-ilmu. Kesimpulan, sinkronisasi antara alam semesta dengan firman seperti tabel di bawah menunjukkan Yesus paling presisi dengan alam semesta. Tidak terbukti mengkorup, memanipulasi, dan mendistorsi alam semesta.
Firman seperti kasih, pengampunan, kesetaraan, batin, dan konsisten adalah ciri dan milik semesta. Kompatibel dengan semua cabang ilmu alam dan sosial, termasuk fisika, hukum gravitasi, hukum entropi, termodinamika, filsafat, meteorologi, geofisika, listrik, dan lain-lain. Tanpa bicara mitos dan tahayul. Contoh, ya katakan ya, tidak katakan tidak, prinsip matematika. Matahari untuk orang baik dan jahat, jangan mencobai Tuhanmu, lebih banyak bicara tentang fakta dan ilmu pengetahuan. Disalib dan dihina merupakan prinsip hukum gravitasi, yang ringan naik, yang berat jatuh. Hukum gravitasi berkaitan dengan meteorologi, listrik, geofisika. Tidak mengenal makanan najis berkaitan dengan biologi, ekologi, pengobatan, kesehatan, meteorologi, dan psikologi. Firman, ucapan, atau verbal dapat menjadi filsafat atau simbol, dalam prakteknya bisa menjadi ilmu sosial atau ilmu pasti, bisa menjadi ilmu pengetahuan, bisa menjadi teknologi. Tergantung manusia yang menerjemahkan. Contoh, ucapan sayang bisa hanya di bibir saja, bisa juga berupa barang. Orang mulai berpikir apa yang terbaik bagi dunia. Tetapi pada dasarnya mengajak manusia hidup menyelaraskan kembali ke semesta, ke batin yang jujur, dan ke relasi tanpa tipu daya. Hidup sederhana sehat secara fisik dan psikologis. Itulah sebabnya menolak kekuasaan, politik, dan dogma. Di balik hidupnya yang paling hina sebenarnya menguasai seluruh lokasi geografi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sempurna. Maka Yesus tidak lain adalah manifestasi dari alam semesta sendiri. Tanah yang siang malam dipijak oleh manusia. Dan udara yang selalu dihirup. Itulah nilai cinta tanpa syarat dalam prinsip ilmu psikologi dan alam semesta. Ungkapan cinta alam semesta yang tulus dengan segenap jiwa kepada semua bangsa dan suku di belahan dunia manapun. Alam semesta berkata kepada bangsa Arab, "Wahai Araba yang berjubah pasir, bersorban wul unta. Aku memberi minyak berlimpah. Nikmatilah supaya hidupmu bahagia. Dalam sunyi aku memberi segalanya. Tidak pernah kau lihat, dan tidak pernah kau raba. Segala berkat jangan kau bawa dalam perang dan konflik. Polusi udara mencemari sarapan pagimu. Menghalangi cahaya matahari memberi makan pada flora dan fauna. Jangan menyalahgunakan segala berkah dengan ambisi amarahmu. Aku beri kedap-kedip bintang agar engkau menjadi pribadi yang bisa tersenyum kepada siapa saja. Berbagi berkat pada siapapun. Anak cucumu yang pantas kamu lindungi. Karena cinta tidak mengenal siapa kamu. Alam semesta berkata kepada orang Israel, "Aku tahu dirimu penuh dengan luka. Aku tak bawa janji atau perjanjian. Aku hanya tumbuhkan bunga zaitun dari semak belukar. Jika engkau mau, duduk bersama di atas batu. Dan berbicara bukan tentang tanah, tapi tentang air mata yang sama-sama asin. Karena cinta itu senasib dan sepenanggungan." Alam semesta berkata kepada orang Indonesia, "Aku memberimu sumber alam yang berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Tambang, flora dan fauna. Dengan panorama alam yang memukau. Aku memberi segalanya, tanpa pamrih. Memberi tanpa pernah lelah. Aku menitipkan jiwamu pada bintang. Namun kamu terlalu lama diajari untuk saling curiga. Kamu suka berjalan sendiri-sendiri mencari hati. Rukun dan santun mencari cuan, bini selingkuhan, dan pada saat pemotongan tumpeng peresmian. Bangun pagi antre cari rejeki. Aku tidak punya kuasa untuk mengatur barisanmu. Sebab aku hanya tanah yang siang dan malam kamu injak-injak dan udara kamu sedot. Aku tidak pernah merasa terhina dengan tabiat dan perilakumu. Aku tetap setia mengasihimu. Karena cinta itu persahabatan dan persaudaraan." Alam semesta berkata kepada orang India, "Aku senang engkau menari dalam debu dan dupa. Aku tak bawa sari atau kereta suci. Aku tidak berbicara soal kasta, tetapi cintaku mengalir seperti sungai Gangga dan Bengawan. Karena cinta itu luas." Alam semesta berkata kepada orang Rusia dan Eropa, "Aku beri salju dan kabut. Aku tak punya vodka atau kastil megah. Tapi aku punya lagu hening dari hutan lebat.
Dengarkan suara angin dan embun. Karena cinta tak selalu butuh senjata atau kekuasaan. Alam semesta berkata kepada orang Amerika, "Aku berikan sinar terang dari layar-layar raksasa. Aku tak punya dolar, hanya bintang-bintang di langit. Kau boleh maju dengan mesinmu. Tapi izinkan aku meminta kepadamu, tengoklah sedetik saja, petani yang berlumuran lumpur dan ibu yang menangis rebutan rejeki di lubang sampah. Karena cinta tidak pernah menengok ke atas." Alam semesta berkata kepada orang Tiongkok yang tua dan megah, "Aku tak punya tembok besar, tak pula naga atau lentera merah. Tapi aku punya bambu yang tumbuh sabar, aku juga tidak punya teh hangat. Aku hanya punya cinta, seperti daun teh, akan harum bila diseduh bersama dengan aku. Karena cinta itu kebersamaan." Alam semesta berkata kepada orang Jepang yang halus seperti bunga sakura yang gugur, "Aku tak membawa samurai atau teknologi. Tapi aku punya ketundukan, seperti petani yang membungkuk kepada bumi. Karena cinta bukan untuk dilawan, tapi untuk dihargai dalam hening." Alam semesta berkata kepada orang Korea yang menyanyi dalam irama gelombang, "Aku tak punya K-pop atau drama dengan cahaya neon. Tapi aku bisa duduk bersamamu di tepi pantai, sambil bernyanyi lagu tentang sabda alam. Karena cinta adalah irama yang tak perlu diterjemahkan." Alam semesta berkata kepada orang Eskimo, "Maafkan, aku hanya bisa memberi salju, jangan iri dengan orang Indonesia. Mereka tak punya bulu hangat. Namun aku punya api cinta kecil dari dada, yang bisa menghangatkan malam panjangmu." Alam semesta berkata kepada orang Brasil, Argentina, penjaga hening hutan Amazon, dan Amerika Selatan pada umumnya, "Aku tak bisa berdansa seperti samba, aku juga tidak bisa bermain bola, aku tak punya panah, tidak pula memiliki tato warisan. Aku tak membawa peta atau rencana pembangunan. Aku hanya membawa hati yang lelah melihat dunia jadi tempat rebutan. Mari kita duduk bersama di akar pohon tua, saling membagikan cerita tentang air dan angin, tentang kehilangan dan harapan. Sebab cinta sejati tak pernah dibangun dengan beton, tapi dengan kepercayaan." Alam semesta berkata kepada orang Asia yang luas dan bersahaja, "Aku bukan sultan, bukan raja, bukan pendeta. Aku menyediakan tanah yang subur, flora, dan fauna. Aku memberi kamu seni budaya yang indah. Tidak ada di Timur Tengah, Rusia, Eropa, dan Amerika. Ingatlah, cinta adalah satu-satunya bahasa yang tidak pernah dijajah. Aku alam semesta tidak mengenal najis, semua unsur punya fungsi. Tidak mengenal poligami atau perceraian, hanya keseimbangan. Tidak mengenal perang dan konflik, hanya harmoni. Tidak hanya mengenal bangsa Arab dan Indonesia saja, hanya kesamaan. Tidak mengenal kiblat benda mati, hanya kepada penciptanya. Tidak mengenal harta dan tahta, hanya cinta. Maka Yesus adalah alam semesta dan alam semesta adalah Yesus. Manifestasi dari alam semesta. Matur nuwun kagem para pinisepuh, kadang, sedulur, sentono dalem, kalian wong alit. Rahayu, rahayu, niring beboyo.